Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washrah li sadri bijahin nabi wa ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di mana kita diperintahkan untuk benar-benar mengikuti, mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ketika wajib sudah kita kerjakan, haram sudah kita jauhi, maka alangkah bagusnya ketika kita memperbanyak perkara yang sunnah. Karena konsepnya perkara sunnah ini akan mempercepat, mengangkat derajat, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ketika sunnah selalu kita amalkan, dikatakan wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepada aku, Allah sungguh akan aku kasih. Wala in ista'adani la u'idanna. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, Allah, aku akan melindunginya. Itu semuanya setelah kita rajin dengan perkara sunnah. Hajat, keinginan, cita-cita akan segera dikabulkan. Yang ditakuti dalam hidupnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami, dan kemudian kita overdosis di dalam perkara sunnah, sehingga yang wajib tidak dikerjakan atau tidak sempurna. Kadang sebagian orang ditipu oleh setan. Sunnah maksimal, wajib tidak dilakukan. Ini tipuan daripada setan. Maka daripada itu, berarti dari sini supaya kita cermat, yang kita lakukan daripada sunnah itu benar-benar menambah dekat kita kepada Allah. Berarti segala sesuatu daripada ibadah harus kita memiliki dasar wacana, wawasan ilmu agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti dari sini kita harus lebih memperbanyak mengkaji. Makanya bagaimana Nabi mengatakan talabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Ya, karena dengan ilmu Anda tahu kalau ini wajib dan Anda yakini wajib. Anda tahu ini sunnah, kemudian Anda menganggap sunnah. Kalau nggak ada ilmu yang dikhawatirkan, jangan-jangan perkara wajib dianggap sunnah, atau sebaliknya perkara sunnah dianggap wajib. Ini yang bahaya. Kemudian dengan ilmu juga Anda akan bisa ngerti ini haram, kemudian Anda menganggap haram. Ini makruh, Anda menganggap daripada makruh, sehingga semua gerak-gerik daripada ucapan Anda, perbuatan Anda, ibadah apakah yang bersifat sunnah ataupun wajib, Anda telah mengetahui hukum-hukumnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka luar biasa sekali. Kita akan segera disampaikan dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Harus ada ilmu.
Kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan di dunia hanya satu, tujuan adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima tanpa ada ilmu. Wa kullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang dia beramal, beribadah, berbuat kebaikan tanpa dasar-dasar ilmu yang jelas, maka ditolak. Kalau ditolak ya kita gak dapat apa-apa. Yang lebih parah lagi ketika perkara haram kita anggap boleh. Ya, berarti dari sini orang yang beribadah kepada Allah tanpa ada dasar ilmu justru kadang-kadang madarat, bahaya akan kembali kepadanya jauh lebih banyak dan lebih besar dari manfaat yang akan dia cari dan dia peroleh. Tuh lihat betapa banyak orang beribadah, dia buat capek kepada dirinya, akan tetapi ternyata dia terus dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bermaksud kepada Allah? Kalau tidak segera berhenti, karena dia tidak menyangka itu maksiat. Dia tidak menyangka itu keliru. Dia tidak menyangka itu nggak boleh. Disangka ibadah, disangka bentuk istihad. Ternyata keliru. Ada satu cerita di mana diceritakan oleh seorang ulama dulu di Ahdul Maghribi. Di sana ada sebagian orang itu gazir istihad beribadah. Kalau sudah ibadah di atas rata-rata, terus ditambah. Secara umum orang sholat sekian dia nambah. Orang puasa dengan hari tertentu dia full. Orang ini selalu ibadahnya di atas rata-rata. Sampai dia punya inisiatif, akan tetapi tidak melalui dasar daripada ilmu. Dia beristihad tidak pakai dasarnya. Apa? Karena nikmatnya ibadah, dia pengen fokus dituangkan seluruh waktu tenaga hari-harinya hanya ibadah. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, wis aku tak ngalah intek. Saya punya syahwat, tidak saya salurkan kepada manusia. Mungkin dia sejenak berpikir, kalau dia berkeluarga, dia harus ngidupin istrinya, ngidupin anaknya, cari nafkah, kalau anaknya sakit, cari obat dan seterusnya, ribet. Maka daripada itu dia putuskan ibadah. Tok, ya, maka keinginan syahwatnya dia salurkan kepada seekor himar keledai. Dia beli keledai, ya, himar perempuan yang saat itu mungkin sebagai alat untuk kendaraan ke pasar, ke tempat-tempat yang menjadi hajatnya. Akan tapi dia beli bukan untuk dinaiki. Maka suatu ketika tetangganya tanya, saya pernah lihat kamu punya himar, punya keledai, tapi ada ke pasar kok jalan kaki, kok tidak dipakai, ini sebagainya. Dia menjawab dengan simpel, iya, saya sementara itu tidak saya jadikan kendaraan, saya jadikan mungkin seperti istri. Kalau saya punya syahwat, saya datangi itu. Ternyata setelah itu dia ngaji, ternyata apa? Haram ityanul bahaim, mendatangi hayawan hukumnya juga haram. Langsung menangis sejadi-jadinya. Karena daripada itu, kalau ibadah tidak didasari daripada ilmu, berat ini. Ada orang 40 tahun ibadah wudu, basuh muka dianggap sunnah, sehingga kadang-kadang ditinggalkan, bahkan sering ditinggalkan. Basuh muka dianggap apa? Sunnah. Setelah dikasih tahu, alladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kamu berdiri mau sholat maka basuh wajah dan wudu. Basuh wajah hukumnya wajib. Astagfirullah.
harus ulangi, dia wajib sholat setelah umur 15 tahun, berarti waktu itu umurnya 75 tahun. Harus ulangi sholat selama 60 tahun di usia 75. Ya apa kondisinya? Subhanallah. Makanya orang kalau segala sesuatunya tidak didasari dengan ilmu, karena ad-dar aksar minan nafar. Bahayanya jauh lebih besar daripada manfaat. Oleh karena daripada hal itu, setiap saatnya kalau bisa kita selalu mengkaji dan mengkaji daripada ilmu. Lantas bagaimana tentang kita mencari ilmu? Mana yang kita dahulukan? Tentu adalah ilmu yang seputar membahas daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada Anda. Anda berharta punya duit, termasuk bisa berangkat kepada haji, kepada Baitullah, segera belajar ilmu haji. Anda punya harta memenuhi nisab, ya memenuhi batas-batas yang wajib dikeluarkan zakatnya, segera belajar ilmu zakat. Kalau hari ini Anda sudah balik wajib puasa ataupun wajib sholat, maka segera belajar ilmu sholat ataupun puasa. Kemudian bukan sekedar itu saja, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui terhadap tentang penyakit-penyakit hati. Ada hasud, ada riya, ada sombong, ya, ada ujub, ngerasa baik, dan seterusnya. Maka kita harus segera belajar supaya tersingkirkan dari hati kita. Jangan sekedar kita banyak ibadah, tapi ada al-muhlikat, perkara yang bisa menghancurkan ibadah. Sama Anda cuma nanam, panen, Anda taruh di lumbung, cuma pandai naruh makanan di lumbung, tapi nggak pandai menjaga daripada hama, tikus, dan lain sebagainya. Anda repot kumpulkan, dibuat bancaan daripada tikus, buyar semuanya. Demikian Anda pandai beribadah, beramal kepada Allah, tapi penyakit hati yang Nabi mengatakan al-hasad ta'gulu al-hasanat kama ta'gulu nar al-hatab. Penyakit dengki bisa membakar daripada amal kamu secepat kilat seperti api, akan dengan mudah menghabiskan kayu bakar walaupun dengan jumlah besar. Kamu punya kayu bakar yang banyak, 2 gudang, 5 gudang sekalipun, tapi kalau ada api nyala, tidak segera kamu atasi, nggak lama habis itu. Kamu pandai beramal, kamu pandai beribadah, kamu pandai bersedekah, ribuan masjid telah kamu bangun, dan seterusnya. Penyakit hasud tidak segera kamu atasi, hancur sudah. Oleh karena daripada itu, perhatikan hal-hal yang wajib seperti ini harus segera kita ketahui, supaya jangan-jangan nanti ya Allah minal muflisin. Nabi pernah berdiskusi dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Iya ya Rasulullah, siapa? Orang yang kemudian dia dengan usahanya sukses, kaya raya, nggak lama habis sudah harganya. Kebakaran, ketipu, habis sudah. Hingga buat makan aja nggak ada, bahkan dia masih punya banyak utang. Itu bangkrut ya Rasulullah. Kata bukan itu. Itu bukan bangkrut, itu bangkrut di dunia. Yang saya tanya bangkrut di akhirat. Lalu apa yang ada maksud ya Rasulullah? Dia pandai beramal. Tidak ada kebaikan apapun kecuali dia ada di dalamnya. Pembangunan masjid ada, pembangunan pondok madrasah ada, hartanya ada, tenaga juga maju, pikirannya maju, santunan anak yatim, sosialisasi ada semuanya. Kajian ada, ini ada, ilmu punya, ibadah sergap, baca Quran, ahli puasa, qiyamul, semuanya bisa. Akan tetapi dia masih sering ghibah, menggunjing, dia sering daripada hasud, ada sombong dan yang lain sebagainya. Sehingga nanti di hari kiamat orang-orang yang dizalimi menuntut kebaikannya. Bukankah orang itu kalau menggunjing berarti maaf, ya kebaikan kamu seperti kamu transfer kepada yang kamu gunjing. Kalau seandainya kamu sudah tidak punya kebaikan,
kamu harus siap menerima dosa dari orang yang kamu gunjing. Sehingga Sayyidina Imam Hasan Basri, seorang khairut tabi'in fil Basrah, orang yang paling baik tabi'in dalam kota Basrah, yang pernah ketemu dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada orang datang kepada beliau, ya Imam, maaf, ada apa? Jangan maaf saja. Iya ya Imam, saya benar-benar nggak terima. Nggak terima bagaimana? Saya dengar ada orang ngerasani jenengan, disebutkan kekurangan jenengan. Maka tunggu sebentar. Siapa dia? Fulan bin Fulan. Tunggu sebentar. Masuk rumah Sayyidina Hasan Basri. Dia ambil duit, dia ambil makanan sepunyanya. Kemudian apa? Ini nanti kalau ketemu dia, kasihkan dia. Apa ini? Dia menguji kepada Anda. Kok masih Anda kasih duit, Anda kasih makanan? Bagaimana enggak saya terima kasih? Dengan dia mengunjung kepada saya, amal kebaikannya ditransfer kepada saya. Kalau sudah dia enggak punya kebaikan, nanti dia akan siap menerima dosa-dosa saya. Maka ini duit dan makanan tidak seberapa dengan kebaikannya. Karena dia dengan baik hatinya, dia telah memberikan pahala kepada saya. Kalau udah nggak punya pahala, dengan baik hatinya apa? Dia menerima daripada dosa-dosa saya. Maka daripada itu nanti orang seperti ini datang, kata Nabi, dengan segunung daripada amal, segudang daripada sedekah, segudang daripada ibadah. Akan tapi apa? Yang dizalimi datang, ya Arab, fulan zalim kepada saya, pahala kamu kasihkan kepada dia. Datang lagi, ya Arab, dia gunjung kepada saya, pahala kamu kasihkan kepadanya. Akan tapi setiap orang datang dikasih pahala, dikasih pahalanya, dikasihkan pahalanya sampai habis. Ternyata yang digunjing, yang dizalimi masih datang terus. Maka apa kata Allah? Wahai fulan, kalau kamu sudah enggak punya pahala, sekarang kamu harus menerima dosa-dosa orang yang kamu zalimi atau yang kamu gunjing. Waliyadzubillah min. Berarti dari sini kita harus belajar. Ya, belajar ilmu yang benar supaya amaliyah yang telah kita kumpulkan dengan sholat, harus kesulitan bangun di malam hari, akan tetapi itu menjadi aman, tidak pernah kebakar dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Masya Allah, berarti dari sini ilmu ini harus segera kita bahas. Ilmu harus kita mengaji setiap saatnya. Makanya Nabi dimotivasinya, diajari sebuah doa dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Tuh lihat, karena begitu hebatnya ilmu, maka dikatakan orang yang berangkat dari rumahnya untuk ngaji, belajar ilmu, maka dihitung fi sabilillah. Dihitung sabilillah hatta tarji, sebelum sampai dia nyampe rumah. Artinya kalau seandainya harus terjadi yang menjadi keinginan dan keputusan Allah, meninggal di tengah jalan, insyaallah matinya mati syahid, karena sabilillah. Demikian bagaimana disebutkan satu langkah yang Anda langkahkan kepada majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Belum lagi tanah yang ada di samping yang Anda lalui akan senantiasa memintakan ampun kepada dosa-dosa orang yang cari ilmu. Bahkan malaikat telah membentangkan sayapnya, siap untuk diinjak-injak oleh orang-orang yang belajar ilmu. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman, sahlallahu lahu tariqan bihi ilal jannah wa kama qala. Yang dia menempuh satu jalan untuk cari ilmu, jalan ke surga dimudahkan sama Allah. Berarti dari sini sampai ada ulama min ahlul kasyaf, Allah tampakkan kepadanya sesuatu yang secara umum tidak bisa dilihat. Kenapa? Kesucian hatinya, selalu menentang nafsu, tidak ikuti setan, ahli ibadah setiap saatnya. Ada seorang datang kepada rumahnya, mau mondok, belajar ilmu kepadanya. Maka apa katanya si Syekh? Ya, kamu mau belajar ilmu? Iya. Tolong maaf, saya siap belajar sama kamu, kata si ustadznya. Dengan syarat kaki kamu kau taruh di kepala saya. Kok gitu ya Ustaz? Kenapa? Saya pengen cari berkah kaki yang barusan menyentuh sayapnya malaikat. Kaki yang barusan menginjak sayapnya malaikat.
Orang yang datang belajar cari ilmu, kenapa? Karena Allah, malaikat telah membentangkan sayapnya. Para ulama mengatakan karena takrim, ta'zim, pengagungan, bangga kepada Anda yang setiap saatnya belajar ilmu. Kenapa demikian? Tidak ada cara untuk mengangkat diri kita kecuali dengan ilmu. Nabi Adam alaihissalam baru lahir, sementara iblis lebih dulu lahir, lebih dulu ibadah. Akan tetapi apa? Allah kepengen mengangkat Adam. Gimana cara angkat Adam yang lahirnya akhir? Iblis lebih dulu, ibadah lebih dulu, dan seterusnya. Maka Allah katakan wa'allamal Adam al-asma' kullaha. Cara mengangkat Adam dengan satu cara. Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Ilmu apa? Ilmu daripada ilmu lughah. Jadi Nabi Adam itu tahu ya bahasa, satu bahasa dengan beberapa bahasa yang kemudian akan dipakai anak cucunya. Jadi ngentut bahasa Indonesianya apa? Kentut. Bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Arabnya durot apa ngoten. Bahasa Jepangnya apa? Bahasa Maduranya apa? Tahu bahasa kentut dengan semua bahasa yang kemudian akan dipakai anak cucunya. Padahal masih ilmu bahasa. Allah angkat Nabi Adam alaihissalam sampai dikatakan, ya, idqalalah imma usjudul Adam fasajadu ila iblis. Ketika rabbuka lil malaikati usjudul Adam fasajadu ila iblis. Karena mulai Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah angkat, Allah mulai Adam dengan ilmu, masih ilmu bahasa. Lantas bagaimana kalau Anda punya ilmu bahasa, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, tasawuf, kemudian ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu dan semuanya. Ini lihat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan ilmu. Maka demikian seorang itu kalau cerdas, al-aqil, pandangannya ke depan, bukan materi, bukan syahwat, seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam ditawari, kamu mau enggak? Tak kasih ilmu, tak kasih duit seoke-oke, tak angkat jadi raja. Maka ternyata yang dipilih Nabi Sulaiman cuma satu, ilmu saja. Kalau kita dikasih duit sama ilmu, pilih mana? Sama ngaji untuk ilmu, ora ngaji toko buka tadi 200.000 jelas. Duit apa ilmu? Masih ngapusi ya. Duit, mana ya? Kita masih punya duit. Kenapa? Kita nggak cerdas. Kita lebih syahwat, kita lebih nurutin syahwat, lebih daripada logika. Pandangan hidup kita cuma sebatas dohir, tidak jauh ke depan, apalagi akhirat dan seterusnya. Orang cerdas itu pandangannya ke depan lebih jauh. Iya, orang itu pandangannya lebih ke jauh. Nabi Sulaiman demikian, dia pilih ilmu. Subhanallah, ketika ilmu telah dia pilih, sehingga kerajaan dikasih, duit dikasih. Sampai Nabi Sulaiman meminta sebuah kekuasaan, kerajaan yang tidak Allah berikan daripada setelahnya. Jadi dia harus punya anak buah manusia, ada jin. Ya, kemudian hayawan menjadi anak buahnya. Kalau dia jalan dikawal sama anak buahnya manusia dan jin, bahkan hayawan-hayawan buas. Bahkan ketika musim panas, di atasnya ada burung raja wali untuk meneduhinya. Sebuah kerajaan yang mungkin tidak ada sebelum dan setelahnya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu semuanya Allah kasih setelah dia punya ilmu. Makanya ilmu itu luar biasa. Sehingga bagaimana sampai Nabi memotivasi hadir satu bab daripada ilmu, memahami satu bab daripada ilmu, lebih baik daripada salat 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, takziah 1000 jenazah. Ini sebagai bentuk supaya Anda semangat dan semangat untuk mengkaji ilmu. Lihat mereka para salaf kita, para ulama kita, memberi contoh bagaimana mereka semangat sekali dalam mencari ilmu. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka harus berjalan dari Madinah ke Damsyik,
dengan perjalanan 1 bulan penuh dengan beberapa sahabat hanya apa? Untuk mendengarkan satu ilmu, satu hadis Nabi Muhammad SAW. Gagal mereka. Kenapa demikian? Karena memang benar kalau nggak ada ilmu, ibadah ini terasa nggak ada nilainya. Sehingga bagaimana Nabi mengatakan apa? Setan jauh lebih takut daripada apa? 1 orang alim daripada 1000 ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu, maaf, tidak dikatakan ahli ibadah kecuali ibadah yang dia lakukan tetap dengan dasar ilmu. Kalau udah ibadahnya tidak ada dasar ilmu, maka bukan ahli ibadah, orang jahil ini. Ya, bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, qausina dhahri rajulan, sesungguhnya punggung saya dipecah oleh 2 orang. Siapa? Al-alimu fujur, alim tapi buruk dan jahat. Yang kedua, al-nasik al-jahil, ibadah tapi bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa demikian? Dia telah memecah punggung saya. Kalau sudah ahli ibadah, maaf, masyarakat awam mudah nurut. Masyarakat awam udah nurut, udah patut dijadikan panutan dan sebagainya. Ternyata banyak aktivitasnya yang keliru, mensalahi aturan agama. Ya, dia sesat dan menyesatkan. Dia buta memimpin kepada sebuah perjalanan yang nggak sampai kepada satu tujuan. Makanya ahli ibadah kok bodoh. Ini telah benar-benar memecah punggung saya. Bahkan Nabi mengatakan akan menjadi hancur dunia ini oleh 2 orang. Salah satunya apa? Ibadah tanpa dasar ilmu. Kalau kita cuma mengandalkan semangat, ngotot dan sebagainya dalam beribadah, nggak ada dasar ilmu, ini waliyadzubillah min dzalik. Berarti harus belajar dan belajar supaya kita tidak terjerumus kepada kekeliruan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita ini nyata. Ada seseorang menjadi putra daripada seorang kiai alim kabir, ayahnya. Tapi anaknya beda. Kalau orang alim, anaknya bisa dipanggil Gus. Gitu ya. Tapi kemudian datang ke satu daerah. Di situ banyak orang-orang masyarakat dan ulamanya alumni daripada ayahnya. Jadi santri bapak. Ini Gusnya datang. Nah, kebetulan waktu itu ada satu kejadian yang tanpa diduga, ada seorang yang meninggal. Nah, sudah sholat jenazah karena ini putra orang alim, dia harus menjadi imam. Yang lain para ulama tokoh yang dulu pernah nyantri sama abahnya nggak berani dia maju jadi imam sebelum si Gus ini. Ternyata ya gagepan Gus ini sholat mayat karo carane. Ya maju. Terus karena mempertahankan image seorang Gus ya, ngomong aku iso carane ya gak enak, maju. Asal maju sholat mayit, sholat jenazah pakai sujud. Ya Allah, malu bingung ki sholat apa nih kira. Tapi ini putra orang alim, pasti ada ilmu yang baru di sini ya. Selesai sholat ditanya, Gus, kok kayaknya baru ini saya lihat sholat jenazah pakai sujud. Oh iya, menurut pandangan saya si mayit ini banyak dosanya. Jadi perlu kita mohonkan kepada Allah untuk supaya diampuni dengan sujud, karena sujud keadaan yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ini. Sudah. Ada lagi demikian, ada orang dengan pakaian ulama datang jalan di satu kampung. Wah, ini pasti paham nih tentang masalah mayit. Akhirnya, Pak sini tolong mandikan jenazah. Oh iya, karena dengan pakaiannya mandikan jenazah. Tidak bisa mau telat. Kalau orang dulu Masya Allah ya, jenazah itu dimandikan di tempat yang khusus, nggak bisa diintip oleh seseorang, mungkin kamar. Bahkan orang dulu itu maaf, kalau punya rumah salah satu kamar dikasih lubang. Sewaktu keluarganya meninggal, mandikan di situ langsung airnya keluar. Jadi tidak dimandikan di luar. Tapi dia mandikan karena nggak tahu cara mandikan jenazah. Syukur diwala-wale. Iya, mayitnya merosot lugur nyeblok nek pecerai. Aku lugur nyeblok nek pecerai sehingga mah ya keluarga buka loh.
Mana jenazahnya? Kok nggak ada? Jenazah Anda wali min auliyaillah diangkat ke langit sekarang. Padahal lugur. Sebenarnya alhasil dari sini, kalau nggak ada ilmu jangan. Ya, ibadah tanpa ilmu justru mudaratnya lebih besar. Ya, itu lihat kalau banyak terjadi kesalahan. Kalau orang nggak punya ilmu asal baca tanpa guru juga demikian. Ada baca satu hadis Nabi mengatakan habbatu sauda dawaun likulida. Habbah maknanya biji hitam menjadi obat dari segala penyakit. Biji atau jinten. Lah niki maaf fotokopi sebagainya kadang-kadang titiknya itu tambahan. Habbah ketambahan satu titik namanya hayyah. Hayyah maknanya ular. Hayyatus sauda ular hitam obat dari segala penyakit. Golek ular luwing akhirnya. Tiba obat keracunan. Ini semuanya karena Anda dasar ilmu. Baca kitab Adhkar An-Nawawi, ya, doa ketika masuk kamar mandi, indal khalal, doa indal mar'ah. Ya, baca doa di saat melihat perempuan. Kok ada nih? Oh, berarti setiap harinya dia duduk pinggir jalan untuk melihat perempuan yang lewat. Kenapa? Mengamalkan baca doa. Alhamdulillah. Ya, ternyata bukan indal mar'ah tapi indal mir'ah. Kalau mar'ah maknanya perempuan, tapi kalau mir'ah baca cermin. Alhasil banyak cerita-cerita seperti ini. Ya, fadilatul dzikir dibaca fadilatul zakar, itu sama maknanya. Lalu di sini alhasil semuanya harus apa? Ada ilmu. Ya, semoga kita senantiasa bisa istiqomah untuk selalu mencari ilmu. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.